Mudah-mudahan sekarang semuanya udah jelas, Pak. Ya, ya sudah jelas. Tapi waktu itu tidak menginap kan? Enggak, Pak. Syukurlah. Kalau ada tamu yang menginap dalam 1 kali 24 jam, itu wajib lapor. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Pak. Sebelum ini saya juga pernah tinggal di kampung. Jadi saya paham tata krama yang harus kita jalani bersama. Ya. Iya, yang waktu itu aku tanya sama Mas Sabto. Iya, 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 namanya Rangga. Yang bener, Mas. Rangganya atau temennya? Temennya laki atau perempuan? Doain aja supaya kita bisa cepat ketemu. Saya selalu berdoa, enggak? Makasih, Tak. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Halo, enggak? Tak. Saya cuma mau ngasih tahu kalau sampai terjadi apa-apa terhadap saya, Kayak saya nggak mau denger, saya nggak mau denger. iya, Tak, iya. Kamu nggak usah denger. Saya cuma pengen kamu tahu kalau segala kemungkinan terburuk bisa terjadi terhadap saya. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Rangga, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa. Tak. Kita coba telepon balik deh, Tak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nomor yang Anda tuju sedang tidak Coba aktif telepon lagi. atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Memang berat. Keputusan yang paling bijaksana sekalipun tidak selalu menyenangkan bagi semua pihak. Demi sebuah tujuan mulia, memang harus ada pengorbanan. Termasuk dari orang yang paling kita cintai. Saya nggak merasa keputusan saya bijaksana. Paling enggak, kamu pasti merasa yang barusan kamu ambil adalah yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang buruk. Yang terbaik, tapi yang terburuk. Gak seburuk yang kamu bayangkan. Selama ini kamu selalu menganggap cinta itu anak kecil yang harus selalu dilindungi dan dimanja. Padahal saya lihat dia tipe cewek yang kuat dan bisa mandiri. Mungkin saat ini dia merasa sedih, kecewa, marah, bahkan bingung. Tapi gak lama lagi situasi emosional ini pasti akan mereda. Dan dia bisa memahami sikap kamu. Maaf Mbak, saya tadi udah ke dokter Maskur, dia nggak bisa datang karena dia harus menangani 9 korban kecelakaan. Ya ampun, Ya mungkin ada baiknya juga dia nggak jadi datang ke sini. kenapa enggak? Kalau dia datang, nggak mungkin tetangga kanan kiri nggak ngeliat. Kalau mereka ngeliat, mereka pasti nanya ke Wati, siapa yang sakit. Sama juga kalau ada yang lihat kamu keluar. Mereka pasti pada nanya, itu siapa? Kalau Mas Rangga kuat nunggu, kita besok pagi aja ke dokter. Sekitar jam 9 jam 10-an. Karena di daerah sini jam segitu itu sepi. Orang-orangnya pada bekerja. Bagaimana? Kira-kira kamu masih kuat nggak nunggu sampai besok pagi? Saya belum sekarat, Put. Justru itu. Jangan sampai besok pagi kamu sekarat gara-gara terlambat dapat obat dari dokter. Luka saya nggak seberapa parah kok.
Kenapa, Put? Luka kamu bernanah. Iya, saya baru aja nyampe rumah. Nanti saya cari ya. Kalau ketemu saya telepon lagi. Oke. Bi? Iya, Bu. Map biru yang tadi pagi saya taruh di meja mana, Bi? Di situ, Bu. Ini, Bu. Itu kiriman buat Cinta, kan? Iya, Bu. Kok masih di situ juga, Bi? Memangnya Cinta nggak tahu? Saya sudah kasih tahu Mbak Cinta, Bu. Yang ini datang tanggal 14. Mbak Cinta udah tahu, tapi ditaruh lagi di situ sama Mbak Cinta. Nah, yang ini datang tanggal 16. Mbak Cinta nggak mau ambil juga, Bu. Cinta? Cinta? Ya, Ma. Ini sudah hampir 1 minggu di sini, Tak. Kok kamu nggak ambil sih? Buat Mama aja deh. Cinta! Mama nggak enak loh, Tak. Kemarin lusa Dewa telepon. Dia nanyain kado Valentine buat kamu. Sudah diterima apa belum? Kamunya suka apa enggak? Ya udah, Mama bilang aja sudah diterima. Nggak taunya kok belum dibuka juga. Mama aja deh muka. Kalau cocok buat Mama, pakai aja. Cinta, Cinta! Tak! Ini dari siapa ya, Bi? Nggak tahu, Bu. Yang kirim Pak Pos, Bu. Oh, dari Taura. Mama, kalau kayak gini oke nggak? Kalau kamu mau main lenong sih oke-oke aja, Mil. Ih, Mama nggak sopan banget deh jawabnya. Kamu tadi ngaca pakai cermin nggak sih? Ya ngaca lah. Cerminnya agak-agak buram kali ya? Mama, kan aku serius. Iya, Mama juga serius. Iya, jadi gimana dong, Ma? Mama tuh kalau ngasih kritikan yang jelas. Kurang ini, kurang itu, tuh kurang gini gitu tuh gimana? Kamu tuh nggak kurang ini, nggak kurang itu. Tapi serba lebih. Alias berlebihan. Mama gitu deh. Loh, katanya minta kritik yang jelas. Mbak Mina ada tamu. Yalah, datangnya cepet. Emang kamu janjian jam berapa sih, Mil? Jam 5, Ma. Sekarang udah 4:30 tuh. Bener kan? Tetep aja kecepetan. Ya udahlah, suruh masuk aja. Yaudah, tapi jangan lupa ya, Bi, bikin minuman buat supirnya. Tapi bawa mobil sendiri kok, Mbak. Hah? Bawa mobil sendiri? Atau jangan-jangan Glenn udah bisa nyetir sendiri, Mil. Ya nggak mungkin lah, Ma. Glenn kan kakinya lumpuh. Bukan Mas Glenn, Mbak. Tapi yang kayak orang bule itu. Kenapa bertahun-tahun jomblo, tiba-tiba aku dikelilingi punya cowok. Kamu kenapa sih? Aduh, gimana dong, Ma? Taura ada di sini. Padahal minggu lalu tuh dia ada di Australia, Ma. Aku aja ngirimin kado Valentine buat dia tuh ke alamat dia di Australia. Emang kalau minggu lalu dia di Australia, hari ini dia harus tetap di Australia? Enggak kan? Ya, tapi aku kan
nggak nyangka aja, Ma. Kalau tahu gitu kan. Kalau tahu gitu kenapa? Tahu gitu kan. Aku lebih hati-hati bikin janji sama Glenn. Kegenitan deh kamu. Biasa aja kenapa? Emangnya Taura sama Glenn itu pacar kamu? Ya udah kalau bukan pacar kok paniknya sampai kayak gini sih? Tapi Ma gimana dong? Halo Meli. Hai. Apa kabar? Oh, Kamu kesini-sini nggak bilang ke aku sih? ya saya mau kagetin kamu. Ya tapi kalau misalnya ternyata aku nggak di rumah gimana? Kita kan nggak ketemu. Gampang, saya datang lain waktu. Emang kamu lama di Jakarta? Kan saya orang Jakarta. Kamu orang Jakarta tapi kamu kemarin lama banget tuh nggak sih di Australia? Karena saya juga orang Australia. Nggak lucu. Saya kesini mau ketemu beberapa pemilik studio rekaman. Mau rekam pemain piano saya. Kalau nggak ada yang terima ya saya rekam di Australia aja. Oh, Oh, by the way, makasih banget ya buat kado Valentine's. Bagus sekali. emang nyampe ya? Iya, tapi tanggal 16. Oh iya, tapi kalau misalnya itu kepanjangan, ya dipendekin aja. Kan bisa dipotong. Soalnya kulitnya tipis. Dipotong. Harus jahit lagi dong. Nggak usah dijahit. Ya udah digunting aja guntingnya, tapi jangan di ujungnya, di bagian tengahnya aja. Kalau dipotong bagian tengah, belah jadi 2 dong. Kebelah jadi 2. Maksud kamu gimana sih? Ya kan dasnya panjangnya segini. Kalau dipotong bagian tengah, belah jadi 2 kan? Dasi. Iya. Millie, what's wrong? Oh, nggak apa-apa. Emang kalau dasi itu ya nggak usah dipotong. Jadi kalau misal kepanjangan, tinggal di apa itu? Dicari iketannya buat dipendekin. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Minta tolong apa, Mil? Hai, Hai, kamu apa kabar? baik. Kamu? Baik banget. Kamu? Sorry. Barusan dijawab kan? Yaudah masuk ya. Papa Mama ada di rumah? Kalau papa aku lagi di bengkel, kalau mama ada di dalam sama ada sepupu dari Australia. Oh, kuliah di sana? Enggak, emang kelahiran sana. Oh iya? Kamu belum pernah cerita punya sepupu kelahiran Australia? Iya, soalnya tuh kemarin-kemarin tuh lupa, gara-gara dia nggak pernah balik ke sini. Tiba-tiba pas dia balik ke Jakarta baru inget deh ada sepupu dari Australia. Oh, oke. Oh iya, kamu udah salam dari Mama. Oh ya, makasih. Iya, Mama senang sekali lihat hadiah Valentine dari kamu. Oh ya, berarti mama kamu suka mau warna-warna menyala dong? Warna menyala. Iya, emang nggak begitu menyala sih. Tapi kalau dasi warna merah kan kesan pertamanya menyala. Dasi. Oh, sorry. Aku ingetnya ngasih kamu sabuk kulit kan? Memang sabuk kulit, bukan dasi. Iya ya, aku emang ngasih kamu sabuk kulit, kok tiba-tiba bisa keluar dari mulut aku dasi ya? Emang aneh banget ya, aku kenapa ya? Oh ya, kamu mau minum apa? Apa aja lah. Apa aja? Ya udah aku ke dapur dulu, kamu duduk sini dulu ya. Mah, Taura mana, Mah? Tahu.
Taura. Glenn. Kamu kenapa? Enggak, nggak apa-apa kok. Ya grogi mau ketemu kamu. Kamu bisa aja. Udah kenalan ya? Udah tadi. Kok pada diem? Oh, saya mengganggu ya? Enggak. Ais, kompak banget. Oh ya, kamu belum minum ya? Kok saya ditawarin? Dia dong. Tadi saya udah bikin sendiri kok di belakang. Glenn, kamu minum apa? Apa aja lah. Saya jalan dulu ya. Kemana? Oh, tadi Om Edo sama Om Eka suruh saya ke rumah pas di Jakarta. Oh. Jadi, kapan main ke rumah lagi? Emang kau masih lama di Jakarta? Masih dong. Itu pacar kamu ya? Bukan. Iya, pasti iya. Bukan. Kalau bukan, kenapa kamu suruh saya pura-pura jadi saudara kamu kayak gitu? Iya, pacar sih bukan. Cuma lagi PDKT. PDKT apa sih? Aduh, Taura, kamu kok lupa mulu sih PDKT itu pendekatan. Lagi approach gitu, you know kan? Oh, approach. Jadi, kamu approach dia atau dia approach kamu? Ya dia lah orang dia nyamperin aku. Kalau dia approach kamu, biar aja dia lihat saya sebagai teman kamu. Atau kamu takut dia ninggalin kamu? Aku tuh bukan takut, tapi kan kasihan. Loh, kenapa kasihan? Namanya juga usaha. Kamu tuh gak ngerti banget. Ya, kamu gak usah bingung deh. Saya tahu diri, buktinya saya yang pulang. Ya, padahal kan maksud aku... Ya, kamu gak usah pulang dulu. Kamu curang. Nyari kamu gak di aku. Taura kamu gitu deh. Udah deh, Mel, udah. Thanks to the special gift. I'll see you next time. Emang kita harus ketemu lagi? Iya, harus. Oke, bye-bye. Bye. Mel. Kalau ketemu Cinta, nanyain kalau dia udah dapat kado dari saya. Aduh, mendingan kamu aja deh nanyain ke Cinta, jangan aku. Nggak deh. Saya nggak mau dia berterima kasih cuma karena saya yang nanya. Enggak, soalnya sekarang tuh Cinta tuh lagi sedih banget karena Rangga lagi ngalamin masalah yang serius banget. Rangga? Kenapa? Kamu bisa ngobatin luka kayak gitu? Saya mungkin bisa ngebersihin. Tapi buat ngobatin infeksinya, saya rasa perlu antibiotik. Dan antibiotik hanya didapat dengan resep dokter. Jadi mau nggak mau kita harus ke dokter. Kayaknya sih gitu. Lagian kita nggak tahu kamu kena infeksi hanya dari luka ini atau ada penyebab yang lain. Udahlah, biar saya bersihin dulu. Hai, Pak. Hei, habis dari mana, Mil? Malam minggu kok nggak mana-mana sih, Tak? Habis, nggak ada yang ngajakin keluar. Kok lo nggak nelfon gue?
Emang lo di rumah juga ya, Mil? Enggak sih, gue habis dari rumahnya Glenn. Malam minggu lo ke rumah Glenn. Nggak kebalik tuh. Enggak, soalnya kemarin Glenn habis dari rumah gue. Jadi ya hari ini gue yang ke rumah dia. Gantian deh. Asik dong. Main sih. Tumben banget. Malam minggu gini lo ke rumah gue. Ada apaan? Gue ada misi khusus gitu deh, Tak. Misi khusus apaan sih? Ada orang yang mau tahu lo udah nerima kado Valentine-nya dia belum? Kado Valentine yang mana ya? Oh iya, gue lupa. Cinta itu kan banyak fans ya, jadi pasti banyak dong kado Valentine-nya. Mil, siapa yang nanyain? Taura. Ngapain dia nanyain lo? Gue nggak tahu. Dia sih bilangnya kalau dia nanya lo, takutnya lo jawabnya basa-basi. Tapi Tak, lo udah terima kado dari dia kan? Terima. Lo nggak mau ngucapin terima kasih atau apa gitu? Gue aja tuh sekarang nggak tahu ya Taura ada di mana. Taura tuh sekarang ada di Jakarta, Tak. Mendingan lo telepon dia. Kalau enggak, lo ke rumahnya. Ntar gue temenin deh. Mau lo tuh apa sih, Mil? Lo mau manfaatin gue lagi ya biar bisa deket sama Taura? Enggak, Tak. Sumpah, bukan itu maksud gue. Terus ngapain lo ngajak-ngajak gue ke rumah dia segala, Mil? Iya. Gini loh, Tak. Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Gue tuh sekarang tuh concern banget, Tak, tentang keadaan lo. Lo akhir-akhir ini kayaknya selalu suntuk deh. Lo tuh gak pernah ketawa lagi. Lo tuh sedih mulu, Tak. Jujur aja gue khawatir banget, Tak. Kalau misalnya lo ketemu Taura, lo bisa sedikit terhibur gitu. Mil, masa gue tega sih, Mil? Gue bersenang-senang sementara gue tahu Rangga tuh keadaannya lagi gak jelas banget, Mil. Lo pikir gue tuh cewek macam apa sih? Maksud gue tuh bukan kayak gitu, Tak. Maksud lo bukan kayak gitu, maksudnya bukan kayak gitu. Terus maksud lo tuh apa, Mil? Men, beneran nih, men. Gue tuh gak nyangka banget tau gak sih, Cinta tuh bisa semarah itu sama gue. Ya lagian sih lo yang enggak ya tau gak? Kok enggak sih? Ya lo kan udah tahu kalau si Cinta tuh lagi sensi kan? Terus lo ngapain ngajak-ngajak Cinta ke Taura? Hah? Hah? Kayak mau comblang aja. Siapa yang ngajak-ngajak sih? Iya, tapi lo kan ngajakin Cinta ke rumah Taura sama aja lagi. Ya abis Tauranya juga sih pakai suruh gue nanya kado Valentine buat Cinta. Ya kalau gue nggak nyampein, ntar gue nggak nyampein amanah. Gue nyampein salah lagi. Kalau udah lah ya, nggak usah dipikirin. Udah minum yuk. Men, bentar deh. Gimana kado dari Mamet? Apaan? Iya, kado Valentine dari Mamet buat lo. Lo ngapain sih maksudnya nanya kayak gitu? Hah? Mau ngeledek gue? Kok ngeledek sih? Alah udah, gue minum sendirian aja. Kenapa sih sekarang semua orang jadi pemarah? Ngapain kamu? Ini Om, belum dibuka. Ya kalau belum dibuka terus kenapa? Simpen lagi. Hei. Kok kamu kayak orang bingung gitu sih? Lupa taruhnya di mana. Wah, kalau lupa buang aja deh. Enak aja sih nih. Ya Pak Om. Kamu tuh mau tahu aja. Pasti pacar. Udah deh, mendingan kamu main di luar aja. Ya, kalau gitu masuk kamar aja. Wah. Lo emangnya kamar cuma buat tidur aja? Enggak kan? Bisa buat belajar, bisa buat baca buku, buat main apa kek. Ya? Masuk.
Assalamualaikum. Nyokap nggak ada, Matt. Lo tuh mau nyari nyokap atau mau nyari siapa sih? Nyokap lagi pergi. Ya mau ketemu kamu sih. Oh. Ada apa ya? Sibuk amat sih. Dikasih hadiah aja nggak bilang terima kasih. Nggak ngasih komen apa-apa lagi. Tuh. Hadiah. Hadiah apaan? Jadi kamu belum terima? Ya ntar Mame cek deh. Ya siapa tahu aja nyelip di mana gitu. Soalnya banyak banget yang ngasih hadiah buat Mamet. Atau bungkus kadonya warna apa? Warna pink. 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 Kayak ngasih hadiah buat Valentine aja. Loh, emang iya waktu aku kasih pas Valentine. Udah lama dong. Ya udah. Oh. Ngapain sih ngasih hadiah pas di hari Valentine? Ya, Mamet sih yakin pasti kamu ngasih hadiah nggak ikhlas deh. Nggak ikhlas gimana sih? Ya soalnya dari tadi kamu nungguin kata terima kasih. Berarti udah jelas-jelas dong kalau kamu tuh ngasih hadiah harus ada pamrih. Ya udah kalau emang kamu belum terima. Kalau ketemu buang aja sekalian. Kenapa jadi kebingungan gitu, Om? Udah nggak usah nangis. Orang macam lo tuh nggak pantas buat nangis tau nggak? Ya kadonya udah Mehmet terima. Baru tadi sih dibuka. Makasih banyak ya. Karena yang mau diomongin nggak? Nggak ada sih. Ayo udah. Ya udah deh aku jalan dulu ya. Oke, ya, oke. Ya Tuhan, ternyata capek ya jadi orang galak. Kasian Carmen. Amet, nggak perlu kayak gini sih, Mat. Kenapa, Om? Nggak apa-apa. Aduh, kenapa lagi sini mobil? Padahal baru kemarin
kemarin masuk bengkel. Makanya kalau sekolah tuh jangan pakai mobil yang keluar dari bengkel lah. Kenapa sih nggak beli mobil baru aja? Adel, help deh. Daripada lo yang kerjaannya tiap hari ngaca tapi cakepnya nggak nambah-nambah, mendingan lo ke belakang bantuin si Angki sama si Audi. Emang mereka pada ngapain sih? Siap-siap dorong mobil tahu? OMG, hari gini dorong mobil. Ya ampun, gue tuh kemarin abis pedi medi gitu loh. Ih, males. Ya ampun. Masa anak celuduk mobilnya mogok? Ih, lo kalau ngomong hati-hati ya. Ngaca dong. Oke. Kenapa sih? Ini lagi. Udah tahu nih mobil nggak mau hidup-hidup, terus lo pakai nanya lagi kenapa? Enggak. Maksud Mamet, kenapa sampai nggak nyala kayak gini? OMG Mamet, kalau gua tahu kenapa nih mesin kamu hidup dari tadi udah nyala, tau nggak? Ya udah deh sini Mamet bantuin. Permisi. Ngapain lagi? Aduh, Adel. Angki, Audi. Berisik ah. Bantuin nggak? Lu nggak apa-apa? Coba nyalain. Tapi men, Mamet sendiri udah bilang kan kalau dia udah nerima kado dari lo. Ya udahnya sih udah, tapi ya gimana ya, kayaknya ngomongnya itu tau gak sih nggak ngenakin banget. Nggak ngenakin gimana? Ya kelihatan aja deh mukanya kalau dia tuh sebenarnya masih kesel dan marah sama gue. Ya, lo tinggal bilang kan ke Mamet, Met, lo masih kesel ya sama gue. Gampang kan? Bukannya lo juga biasa kayak gitu. Ya, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa kenapa? Takut. Takut gimana maksud lo? Takut gue kepancing jadi marah. Bentar. Lo itu takut kepancing jadi marah? Apa lo takut nyakitin Mamet, ayo? Langsung. Nih ya, kayaknya ya, lo tuh sekarang tuh baru ngerasain kali kalau lo tuh sebenarnya jatuh cinta sama Mamet. Banget tuh. Awas, ada apaan tuh? Jangan matain gue! Kenapa? Panas. Jadi tadi dia nggak masuk sekolah dong? Ya iyalah, men. Ya kamu nggak bilang sih sama kita? Ya ampun, men. Lo tuh ya sama Mili dari tadi dicariin hilang terus. Emangnya SMS gue gak masuk apa, men? Sorry dari pagi tuh handphone gue lowbat. Soalnya kemarin gue lupa nge-charge. Turunan kok. Sakit apaan sih emangnya? Sakit hati. Canda lo, Ra. Beneran lagi. Udah enak kan, Ra? Pada ngumpul di sini semua sih. Iya, sebagai sahabat kan kalau misalnya ada sakit kan kita harus datang. Siapa tahu aja. Siapa tahu apaan? Siapa tahu besok nggak ketemu lagi ya. Ya elah, amit-amit. Lo jangan ngomong gitu deh, Tak. Gue cuma nerusin aja nih pikiran Emily. Gue gak mikirin kayak gitu, Tak. Tapi mau ngomong kayak gitu kan. Iya, kadang-kadang nih Mil, lo tuh emang kalau ngomong suka nggak dipikir-pikir sih. Salah lagi deh gue. Udah deh, lo berdua tuh ya kesini mau ngebesuk apa mau berantem sih? Gue gak sakit lagi. Iya, cuma demam aja 39 derajat. Masa sih? Enggak apa-apa tuh. Sekarang sih enggak. Tadi pas lagi lo panas, nyokap lo bilang lo tuh ngigong-ngigong gak karuan, Tak. Lo tuh sebenarnya sakit beneran apa sakit pikiran sih? Men, itu anak buah bokap lo gak ada yang bisa bantuin nyari Rangga ya?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Maaf mengganggu Neng ya. Langsung aja nih Neng ya. Saya dapat laporan dari penduduk, ya nggak perlu tahu siapa namanya. Katanya dia lihat ada tamu malam-malam di rumah ini. Bukan tamu Pak, tapi yang baru kos di sini. Aduh, duluan nih. Saya minta maaf kalau belum sempat lapor ke Pak RT. Padahal saya udah beberapa hari tinggal di rumah ini. Saya Putri. Kalau ada waktu, tolong datang ke rumah saya. Saya mau catat data-datanya. Insya Allah besok saya ke tempat Bapak. Oh boleh. Cuman yang Wati, laporan yang kami terima itu menyebutkan kalau tamu yang datang malam itu adalah laki-laki. Apa benar? Kapan ya Pak? Persisnya kapan saya sendiri lupa nanya. Tapi memang pernah. Mungkin itu teman saya Pak. Waktu itu memang pernah ada teman saya yang kesini. Tapi Mbak Watinya udah tidur. Oh, kalau gitu ya sudah. Saya cuma mengikat saja tata cara dan tata krama di kampung kita ini. Setahu saya, Neng Wati ini kan tinggal sendirian di rumah ini. Terus ada kabar ada tamu pria datang malam-malam ke rumah ini. Ya, pastinya kan akan menimbulkan tanda tanya kalau tidak ada penjelasan. Ya, mudah-mudahan sekarang semuanya udah jelas, Pak. Ya, sudah jelas. Tapi waktu itu tidak menginap kan? Enggak, Pak. Syukurlah. Kalau ada tamu yang menginap dalam 1 kali 24 jam, itu wajib lapor. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya Pak, sebelum ini saya juga pernah tinggal di kampung. Jadi saya paham tata krama yang harus kita jalani bersama. Ya. Iya yang waktu itu aku tanya sama Mas Sabto. Iya, namanya Rangga. Yang bener Mas. Rangganya atau temennya? Temennya laki atau perempuan? Oh my God. Ya udah. Ya udah deh, makasih atas infonya ya Mas Sabto. Men, kenapa men? Aduh, sorry banget ya Tak. Kan beberapa hari kemarin tuh kan gue lagi ada masalah sendiri. Jadi gue lupa kalau ngecek lagi sama anak bokap. Terus men? Ya ternyata ada perkembangan yang ngagetin banget. Apaan men? Ya beritanya masih sangat rahasia. Rangga tuh berdua temennya, katanya cewek. Putri. Ya siapa lagi sih? Pasti deh kayaknya Putri. Iya oke. Terus mereka kenapa? Mereka tuh lagi dicari polisi karena diduga kalau mereka menyerang beberapa orang yang nggak tahu siapa dan salah satu korbannya tuh ada yang meninggal. Oh my God. Terus Rangga sekarang di mana dong men? Ya justru itu nggak tahu ada di mana, kan polisi masih mencari mereka dan lo tahu dong apa kalau misalnya polisi masih mencari, artinya mereka tuh benar-benar makin nggak ketahuan ada di mana. Iya, saya udah pulang dari Amerika. Sekarang. Saya nggak berani ngasih tahu kamu Tak. Kenapa enggak sama orang jahat itu? Justru karena saya udah melarikan diri, saya nggak bebas kemana-mana. Nggak tahu sampai kapan. Kita harus cepat-cepat pindah dari sini. Mau pindah kemana? Kita keluar dari sini udah gak aman lagi bagi kita, nggak? Kamu nggak kasihan sama Wati? Setiap kali ada orang datang, dia ngerasa ketakutan. Saya juga nggak tenang. Memangnya kamu yakin begitu keluar dari sini kamu akan merasa lebih tenang? Iya, paling nggak saya nggak merasa bersalah sama Wati. Jangan hiraukan Wati. Wati itu pegawai saya yang paling setia. Dia pernah saya tolong, saya kasih kerjaan, dan merasa sangat berutang budi pada saya.
Karena menurut pendapat dia, kalau nggak saya tolong, dia pasti akan terjerumus jadi perempuan gak benar. Ya, tapi apa pantas kamu menuntut balas budi dari dia dengan beban yang saya kira itu lebih berat daripada yang bisa ditanganin sama dia. Dia mampu kok. Nyatanya sampai saat ini kita berdua masih bisa bertahan aman di sini. Sampai saat ini kan. Yang kayak gini itu mau sampai kapan? Oke. Sekarang rencana kamu apa? Saya mau nelfon bos saya. Halo, bisa saya bicara dengan Ibu Mimi Haj? Siapa? Dari Rangga. Bentar ya. Ada telepon. Halo, halo. Siapa nih? Ini dari Rangga, pegawainya ibu di kantor. Maaf, nya nggak ada. Kebayang nggak gimana kalau tiba-tiba kamu muncul di kantor? Terima telepon dari kamu aja, mereka udah pada ketakutan. Kemana, Put? Ke Pak RT. Kita harus meminimalkan kecurigaan orang-orang sekitar sini. Saya tinggal dulu ya. Bot. Makasih ya atas bantuan kamu. Mau berapa kali sih kamu ngomongin itu? Selamat malam, PT. Mohon maaf tengah malam menelpon. Saya tetangganya Wati. Mau melaporkan ada tamu laki-laki yang menginap di rumah Wati. Mungkin dia teman si perempuan yang kos di rumahnya Wati. Saya curiga mereka tidur sekamar.